Kenapa? Serius banget lihat-lihat ya? Iya, berita korupsi mulu, negatif mulu berita tuh. Bang, cara memilih pemimpin yang baik dan benar tuh gimana sih? Cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Asal pertanyaan naon ya? Ya, memilih pemimpin yang baik dan benar. Soalnya memang si negara ini tuh ditentukan oleh kita, bukan ditentukan oleh si pemimpinnya. Kalau kita udah milih yang benar, mudah-mudahan si pemimpinnya juga benar gitu loh, kayak gitu, Dims. Jadi yang jelas itu pemimpin itu harus punya visi, punya integritas, mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan atau diamanahkan oleh yang memilihnya gitu. Kayak pilih anggota DPR, ya kan? Pilih bupati, pilih wali kota. Mungkin ada kemarin yang bupati yang korup ditangkap KPK. Iya, karena kitanya sebenarnya yang salah. Kitanya yang asal milih. Jadi kita yang harus cerdas sebenarnya memilih gitu. Nah, kalau bisa itu, kalau kita memilih, kalau bisa kita perhatiin semuanya, segala macam yang ada di dia. Seperti apa sih dia bekerja gitu. Jadi bukan karena dia popularitas dan kayak gimana gitu, tapi benar nggak sih dia bisa memimpin gitu? Dia punya gagasan nggak sih? Terus dia berani nggak sih ngambil keputusan gitu yang tidak umum diambil oleh pejabat-pejabat lainnya gitu. Terus dia berani jujur nggak sih ngomong gitu? Walaupun itu susah ya. Susah banget, jujur gitu. Jadi harus benar-benar milih yang baik. Jadi sebelum nyoblos gitu, pilih yang benar, yang sesuai dengan kriteria kalian. Kalian mau apa sih? Gitu. Cari dia siapa gitu kan? Mulai dari cari tahu dia siapa gitu. Mungkin cari latar belakangnya juga, kayak dia kayak gimana. Gagasannya memimpin kayak apa gitu. Jujur sih waktu kebanyakan itu yang harus dicoblos, kayak jadinya ya bingung gitu ya, karena ini pas nyoblos dia visi misinya sebenarnya apa sih? Karena kita juga masih agak bingung gitu kan. Karena kebanyakan yang harus dicoblos kan. Iya. Jadi setiap pemilihan itu terlalu banyak gitu yang harus dicoblos, jadi kalian tidak fokus gitu. Tapi ya gimana dah? Saya juga bukan orang politik gitu kali. Kalau cuman papa mau ngasih tahu itu, yang paling penting adalah hindari terlalu ngefans sama sosok. Sosoknya ya. Gitu ya. Nah, jangan fanatik sama orangnya. Tapi ngefans lah sama visi misinya, gagasannya dia gitu, kejujurannya dia gitu. Jadi kalau dia umpamanya nanti dibully sama orang lain atau dikritik sama orang lain, kamu nggak bela dia membabi buta. Karena memang dia salah. Karena kamu ngefans sama orangnya, bukan sama isi pikirannya. Kayak gitu. Nah, terus kalau cari pemimpin itu kan tidak semuanya sempurna ya seperti yang kita mau. Cari yang mendekati aja. Pemimpin yang baik itu yang selalu benar atau yang bertanggung jawab, Bang? Jelma mah tidak akan semua orang itu bisa selalu benar gitu. Pasti ada hal-hal yang maksudnya kita kan nggak sempurna. Kita makhluk yang tidak sempurna. Jadi kita kan bisa kawal dia gitu, gitu. Dia juga mungkin tidak selalu benar juga ya gitu. Iya sih. Gitu. Tapi itulah gunanya kita mengkritik. Yang masalahnya adalah apabila kritik kita sudah dibungkam, itu masalah. Masalah. Gitu. Kita ngomong aja, gitu. Kita ngomong, jadi susah saya ngomongnya. Nah, tapi aku punya pertanyaan lagi deh, kayak apakah ada karakter yang wajib gitu buat kita ketahuin untuk memilih pemimpin gitu? Iya, harus kamu tahu, Nay. Ya maksud aku karakter wajib apa gitu? Apakah kayak ya nih orang harus berani untuk berpendapat atau kayak gimana? Nah itu kan yang saya bilang tadi. Kalau memang tidak sempurna, minimal mendekati apa yang kamu mau. Kayak kamu mau nih, saya pengen pemimpinnya berani, cari yang berani. Berani ngomong gitu, berani jujur gitu. Cari yang kayak gitu. Atau saya pengen pemimpinnya itu pinter. Gitu. Dia ngerti soal A, B, C, D, cari yang kayak gitu. Atau kamu pengen pemimpin yang santun, gitu. Yang jelas, yang kamu tidak boleh pilih adalah pemimpin yang korup. Susah sih ya, susah. Memang susah kayak gitu, karena biasanya
kalau dia sudah menjabat, godaannya kan banyak. Godaannya banyak. Kita nih kalau udah menjabat, godaannya banyak. Semakin tinggi kita berdiri, semakin kencang anginnya. Gitu. Nah, jadi pilih pemimpin di kehidupan kita itu sama dengan memilih pemimpin atau imam di dalam masjid. Itu contohnya, ya. Nah, kalau kita pilih imam, kan harus jelas tuh kriterianya harus bagaimana. Gitu. Kenapa? Masalahnya kalau dia salah baca, tajwidnya nggak benar, kan artinya jadi beda. Iya, kita juga yang kebawa. Gitu ya? Iya. Iya gitu. Jadi pilihlah imam yang benar-benar menguasai itu semua, yang ilmunya lebih dari kita, karena dia imam kita. Ya, sama pemimpin juga begitu kan? Dia kan memimpin kita gitu loh. Jadi kalau dia pimpin ke negara ini jadi hancur, ya kita ikutan hancur. Gitu. Kalau dia pimpin negara ini sampai dolarnya naik tinggi, ya kita yang pusing gitu. Mau beli handphone mahal, gitu, mau beli gitar mahal. Iya. Kayak gitu. Ya, itu menurut Papa, yang Papa tahu. Iya. Yang Papa tahu gitu. Jadi ya karena Papa bukan orang politik ya, Papa cuma Iya nyaranin sih. kamu untuk nyari yang mirip atau sesuai dengan apa yang kamu mau. Gitu. Tentunya kan kamu pasti tidak akan pernah bilang begini, aku mau pilih yang jahat. Kan enggak kan? Enggak dong gitu. Pokoknya ya yang baik, yang beramanah lah. Iya. Sebaiknya cari tahu dulu sebelum memilih lah gitu. Iya. Cari tahu dulu siapa dia, gimana dia. Iya. Jangan ngasal gitulah ya. Ya kalau kamu bahas berita politik, Papa sakit kepala. Udahlah. Iya. Berapa sih? Malam juga nih. Udah malam. Nanti mau sholat subuh lagi. Mau sahur juga, aduh. Ntar sahur apa kita? Jadi Mas mau ngekos. Aku mau pulang. Pulang Oh dia. ya, Anda pulang. Tetap. Apa aja lah. Indomie aja. Ya, silakan. Indomie pakai telur. Yuk.